Dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap petani, sejumlah warga yang sebagian besar merupakan petani dari Desa Bungin Timbe, Morowali Utara, melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 21 Juni 2022. Kedatangan warga tersebut untuk meminta mediasi kepada perwakilan rakyat DPRD Provinsi Sulteng agar hak-haknya dikembalikan sesuai dengan surat kepemilikan tanah SKPT mereka yang saat ini telah dikuasai oleh PT ANA. Salah satu warga, Ambo Endre, dalam kesempatan itu meminta kepada perwakilan rakyat DPRD Sulteng untuk mengawal dan menyelesaikan persoalan konflik agraria antar warga dan PT Agro Nusa Abadi di Morowali Utara itu. Menurutnya, tidak hanya menguasai lahan warga, pihak PT ANA juga telah melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga dengan melakukan penahanan terhadap warga yang mencoba melakukan upaya pengambilan hak tanah mereka. Karena praktek-praktek yang dilakukan oleh PT ANA mulai sejak operasinya sampai dengan hari ini adalah praktek-praktek ilegal. Di sini saya mau bilang, bagaimana mungkin suatu budidaya tanaman dilakukan di atas tanah tanpa memiliki hak atas tanah. Sementara di Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 di situ sangat jelas dikatakan tentang hak atas tanah itu. Nah, pertanyaan saya, di mana dia mau budidayakan suatu tanaman kalau dia belum memiliki hak atas tanah? Sementara hak atas tanah masih dimiliki oleh masyarakat, masih dimiliki oleh petani. Nah, suatu korporasi ini mulai sejak berdirinya sampai dengan hari ini melakukan budidaya di atas tanah-tanah masyarakat. Dan sampai hari ini masih berkonflik. Bahkan sudah ada yang dilaporkan dan divonis kemarin di Pengadilan Negeri Poso 2 tahun 6 bulan. Dan hari ini masih ada yang mendekam di dalam sel tahanan Polres Morowali Utara. Dan saya sendiri, status saya sekarang ini sudah dilaporkan oleh PT ANA ke Polres Morowali Utara. Dan pada awal Juni kemarin saya sudah diperiksa sebagai saksi. Saya tidak tahu lagi nanti ke depannya apa nasib saya ini. Kedatangan masa aksi diterima langsung oleh anggota DPRD Muhaimin Yunus Hadi SE dari Komisi 3. Dalam kesempatan itu, Muhaimin menyambut baik dan mengapresiasi para pengunjuk rasa atas aksi damai yang telah dilakukan tersebut. Anggota DPRD dari Dapil 5 Poso Ampana Morowali Utara itu menyayangkan kepada pemerintah dan penegak hukum yang seolah abai terhadap perusahaan yang juga dinilai tidak memiliki hak guna usaha itu, namun masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas perusahaan di lahan warga. Muhaimin menambahkan bahwa dirinya bersama beberapa anggota DPRD lainnya akan berupaya dan bekerja keras untuk membantu menyelesaikan persoalan ini dan akan segera melakukan rapat dengar pendapat RDP bersama PT ANA dan beberapa perwakilan warga. Mungkin sesegera ini juga kami akan memanggil juga PT ANA. Kan ini sudah ada aspirasi, sudah ada ini dia. Nanti juga Pak, minta tolong, saya minta nomornya bapak-bapak yang kami butuh kontak. Karena sewaktu-waktu pada saat RDP namanya, rapat dengan pendapat, itu bapak-bapak juga akan diundang. Untuk apa menyelesaikan persoalan itu. Karena memang Pak, betul juga kita orang tidak bisa juga menutup mata. Masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang ilegal di Sulawesi Tengah ini, khususnya di Morowali Utara dengan Morowali. Itu banyak Pak, yang sedang kami selesaikan. Ini yang sebenarnya tidak berpihak kepada masyarakat. Apalagi Bapak sampaikan bahwa itu sudah ada memiliki SKPT. SKPT sama dengan sebenarnya sertifikat tanah Pak. Anda boleh dikuasai oleh orang. Kami akan berjuang keras untuk ini. Kalau memang benar itu memiliki haknya rakyat, harus dikembalikan. Saya meminta di tempat ini, kalau memang itu ada benar-benar haknya rakyat, harus dikembalikan. Karena itu melanggar konstitusi undang-undang. Seperti diketahui, konflik antar PT Agro Nusa Abadi atau ANA dengan warga petani belum menemukan titik terang. Seperti yang disampaikan dalam rilisnya terkait kasus yang menimpa petani kakak beradik Gusman dan Sudirman, warga Morowali Utara, atas dijatuhkannya hukuman 2,6 tahun penjara oleh Majelis Hukum Pengadilan Negeri Poso atas tuduhan mencuri buah sawit oleh PT ANA. Sementara dalam fakta persidangan itu terungkap bahwa PT ANA sendiri tidak mempunyai hak guna usaha atau HGU dalam menjalankan aktivitas perkebunan sawit. Di kasus yang lain, 2 orang petani yang bernama Sahari dan Heri menjumpai nasib yang sama dan saat ini ditahan oleh Polres Morowali Utara dengan tuduhan mencuri sawit.
Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Liputan SUA TV News melaporkan. Terima kasih telah menonton SUA TV News. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.